Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali latihan soal P3K tentang kompetensi sosiokultural. Yang hari ini sudah memasuki episode kelima. Jadi ini episode kelima berarti terakhir ya. Selanjutnya nanti kita bahas tentang wawancara, soal-soal yang wawancara sampai 5 episode juga. Nanti setelah 5 episode yang wawancara, kemudian kita akan latihan soal P3K yang acak. Kita campur kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dalam satu video. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan ingin mempelajari tentang kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural yang sudah pernah dibahas oleh Nursing Update, teman-teman bisa buka list video dari channel Nursing Update atau bisa buka playlist soal P3K Tenaga Teknis 2023. Baik, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain, agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Soal nomor 1, Anda memiliki saudara di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak saudara Anda tersebut akan berlibur di Indonesia. Selama berlibur di Indonesia, anak saudara Anda itu berencana tinggal di rumah Anda. Apakah yang akan Anda lakukan untuk menjelaskan tentang keberagaman di Indonesia? A. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. B. Menjadi wakil orang tuanya untuk mendidiknya tentang keberagaman. C. Mengajaknya bermain dan berkunjung ke tempat ibadah. D. Mengajak orang-orang di lingkungan untuk memperkenalkan keberagaman pada anak tersebut. E. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah dari tempat-tempat yang dilewati. Kita bahas soalnya. Di sini kita punya saudara yang tinggal di luar negeri, kemudian anaknya akan berlibur ke Indonesia, dan selama berlibur anaknya berencana tinggal di rumah kita ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang akan kita lakukan untuk menjelaskan tentang keberagaman di Indonesia? Nah, prinsipnya menjelaskan keberagaman itu lebih mengena untuk anak-anak ya. Ini dia ya. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak ini adalah dengan aktivitas sehari-hari ya. Yang mudah-mudah saja. Aktivitas sehari-hari. Nah, kita lihat pilihannya. A. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, di sini sudah ada tindakan sehari-hari, jadi mengambil nilai-nilai, mengambil pelajaran dari tindakan sehari-hari ya. Kemudian sifatnya dia sebagai perpanjangan orang tua atau seperti pengasuh lah ya, sementara waktu, jadi mendidik dengan baik, mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, yang A kita centang dulu, kita tandai, kemudian yang B menjadi wakil orang tuanya untuk mendidiknya tentang keberagaman. Mendidiknya tentang mendidiknya ini terlalu luas maknanya ya. Jadi tidak kita pilih karena yang A masih lebih spesifik dan lebih baik. Kemudian C mengajaknya bermain dan berkunjung ke tempat ibadah, ini juga tidak ya. Untuk anak-anak belum bisa ya. Jadi dengan tindakan sehari-hari masih lebih tepat untuk pertanyaan yang ada di soal nomor 1 ini. Kita lihat pilihan yang berikutnya. Mengajak orang-orang di lingkungan, ini juga tidak. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah, juga tidak. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah A, teman-teman. Baik, kita lanjut ke latihan soal nomor 2.
Anda memiliki tetangga yang sering membuang sampah di halaman rumah Anda. Padahal tetangga Anda tersebut memiliki tempat sampah di halaman rumahnya. Apa yang akan... Ini salah ya tulisannya. Di sini apa yang akan Anda tambahkan ya? Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini dia pertanyaannya ya. A. Memberi tanda peringatan untuk membuang sampah di halaman. B. Membalas dengan membuang sampah di halamannya. C. Mendatanginya dan memintanya untuk tidak membuang sampah sembarangan. D. Melaporkan kepada ketua RT. E. Memarahinya saat dia datang membuang sampah. Nah, intinya di sini kita punya masalah dengan tetangga kita karena perilakunya yang kurang baik dan ingin kita nasihati. Nah, kita pilih di antara pilihan A sampai E ini manakah pilihan yang sesuai untuk menasihati atau memperingatkan tetangga kita tersebut. A. Memberi tanda peringatan untuk tidak membuang sampah di halaman. Ini tidak kita ambil. Kenapa tidak kita ambil? Karena kurang komunikatif. Ini bisa dipakai kalau kita nggak tahu siapa yang buang atau orangnya jauh gitu ya. Jadi kita pakai tulisan. Sementara kalau ini kan kita sudah tahu itu tetangga kita sendiri. Jadi kalau kita cuma pakai tulisan seperti itu saja bisa jadi tidak mengena ya. Kemudian B. Membalas dengan membuang sampah di halamannya. Ini jelas tidak kita ambil. C. Mendatanginya dan memintanya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini oke kita tandai ya. Karena mendatangi ini berarti masih ada harapan untuk diskusi dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan ya. Baik-baiklah, tidak melibatkan pihak lain gitu. D. Melaporkan kepada ketua RT, ini nanti dulu terlalu jauh ya, kecuali kalau kita sudah diskusi langsung, nggak masuk, ya bisa kita minta bantuan orang lain. E. Memarahinya juga bukan hal yang tepat. Jadi untuk soal nomor 2 ini, pilihan yang tepat adalah C ya teman-teman. Untuk soal nomor 2 ini, pilihan yang tepat adalah C. Mendatanginya dan memintanya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Baik, soal nomor 2 mudah ya. Kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Soal nomor 3, atasan Anda memindahkan tugas Anda ke unit kerja lain. Pada unit yang baru tersebut, Anda akan melaksanakan tugas yang sangat berbeda dari unit kerja sebelumnya. Apakah hal pertama yang Anda lakukan saat Anda dipindah tugaskan ke unit kerja yang baru? A. Mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan dan data yang ada. B. Mencari tahu apa yang harus saya kerjakan. C. Menunggu perintah kerja dari atasan. D. Diam saja sambil mengamati sistem kerja pegawai di tempat kerja tersebut. E. Menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. Kita lihat soalnya. Di sini kita akan dipindah tugaskan ke tempat yang baru ya. Ke tempat yang baru dan di unit yang baru itu pekerjaannya sangat berbeda dari pekerjaan yang sebelumnya. Nah, lantas apa yang akan kita lakukan? Ini konteksnya kita akan adaptasi ya. Kita lihat pilihan yang A, mempelajari sistem kerja di tempat tersebut dari peraturan dan data yang ada. Ini oke kita centang dulu, tandai aja ya. B. Mencari tahu apa yang harus saya kerjakan. Ini bisa juga kita tandai dulu. Kemudian C. Menunggu perintah kerja dari atasan. Tidak kita ambil karena tidak menunjukkan inisiatif dari seorang staf. Kemudian D. Diam saja sambil mengamati sistem kerja. Ini juga tidak. Kalau tidak proaktif tidak kita ambil ya. E. Menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. Oke, ini kita tandai. Nah, kita ada di antara 3 pilihan, antara A, B, dan E. Nah, di sini pilihan E ini lebih baik, teman-teman, dari yang A dan B. Kalau B, tidak ya, karena ini mencari tahunya nggak jelas kemana.
Sementara kalau yang A itu mempelajari sistem kerja di tempat tersebut, tapi hanya berdasarkan peraturan dan data yang ada, jadi tidak menunjukkan adanya komunikasi dengan teman baru. Nah, ini di sini yang ada proses adaptasi komunikasi dengan rekan kerja baru sekaligus mempelajari sistem kerja itu ada di pilihan E, menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. Kemudian nanti bisa sambil membaca peraturan yang ada gitu ya. Jadi kita ambil untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah E, teman-teman, menyapa rekan kerja baru dan bertanya tentang sistem kerja di tempat tersebut. Baik, soal nomor 3 tadi merupakan soal yang terakhir pada pertemuan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini dan menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Saya Ardian Jafar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.